Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Hasbi Zarfan Caniago dengan NIM 24155222037. Nah, hari ini saya akan menjelaskan materi mengenai subnetting dengan VLSM. Jadi sebelum itu, mari kita ketahui terlebih dahulu tentang subnetting. Jadi subnetting itu adalah teknik membagi satu network IP yang besar menjadi beberapa network IP yang lebih kecil. Subnetting bekerja dengan meminjam beberapa bit dari bagian host pada sebuah alamat IP untuk digunakan sebagai alamat jaringan atau network ID yang baru bagi subnet. Menurut Tannenbaum dan Wetterl tahun 2011, tujuan dari subnetting ini adalah yang pertama untuk menghemat alamat IP. Yang kedua, untuk memisah segmen jaringan. Misalnya untuk divisi AE, dalam perusahaan itu ada divisi HR, divisi keuangan, dan pembagian untuk divisi IT. Yang ketiga, itu untuk mengurangi broadcast domain sehingga traffic jadi lebih efisien. Nah, bagaimana dengan subnetting dengan VLSM? Apa itu VLSM sebelumnya? VLSM adalah kepanjangan dari Variable Length Subnet Mask. Ialah sebuah teknik dalam jaringan komputer yang memungkinkan kita untuk membagi satu blok alamat IP atau network menjadi beberapa blok yang lebih kecil dengan ukuran yang berbeda-beda. Ini adalah evolusi dari metode lama yaitu FLSM atau Fixed Length Subnet Mask yang mengharuskan semua subnet memiliki ukuran yang sama persis sehingga seringkali menyebabkan pemborosan alamat IP. Tujuan utama dari VLSM adalah efisiensi, yakni memastikan tidak ada alamat IP yang terbuang sia-sia. Lanjut pada contoh kasus dalam subnetting dengan VLSM. Di sini saya mendapatkan di internet, ini subnetting dengan metode VLSM pada IP kelas C. Contoh kasusnya seperti berikut, yaitu di sebuah perusahaan memiliki sebuah alamat jaringan dengan dengan alamat jaringannya adalah 202.40.10.0 dengan CIDR-nya 24 dan IP tersebut akan dibagi ke dalam 5 bagian, yaitu pimpinan dengan 3 host, manajer dengan 26 host, keuangan dengan 55 host, sales dengan 108 host, dan administrasi 11 host. Sini soalnya adalah tentukanlah network address, range IP, dan broadcast address pada setiap bagian yang telah ditentukan. Pada penyelesaian soalnya, pertama-tama kita harus mengurutkan host dari yang terbesar ke yang terkecil. Di sini urutannya yaitu yang pertama itu ada sales dengan 108 host. Yang kedua, keuangan dengan 55 host. Yang ketiga, manajer dengan 26 host. Empat, yaitu ada administrasi dengan 11 host. Dan yang kelima adalah pimpinan dengan 3 host. Lalu lanjut pada bagian, kita akan menghitung bagaimana uh, subnetting pada divisi sales, itu ada 108 host. Nah, kita akan mencari blok yang mendekati dengan 108 ini. Kalau blok itu berarti 2 pangkat Y. 2 pangkat Y berapa yang lebih ke, lebih besar atau lebih kecil dari 100 lebih besar dari 108. Nah, harus lebih besar dari host. Di sini adalah 2 pangkat 7, yaitu 2 pangkat 7 adalah 128. 128 itu lebih besar dari 108, jadi bisa untuk membagi hostnya. Di sini dikurang 2 karena untuk um, network address dan juga broadcast address. Lalu blok subnetnya dikurang 256 dikurang 128 menjadi 128. Lalu network address-nya itu 202.40.10.0 dengan CIDR-nya itu 25. 25 ini didapatkan dari 32 dikurang 7 sama dengan 25. Lalu subnet masknya
255 2555 2555 100 titik 128. Nah, 255 kurang 128. Lalu range IP address-nya yaitu dari 202.40.10.1 ke 202.40.10 ke 126. Jadi jenjangnya itu dari 1 ke 126. Lalu untuk broadcast address-nya itu adalah 202.40.10.127 karena ditambahkan dari 1 ini. Ini range IP address ini berarti 126 dari 0 ya. Harusnya dari 0 25 126 128. Oke. Lalu untuk divisi keuangan itu dengan 55 host sama seperti yang di atas, yaitu kita cari blok terdekatnya yaitu karena 55 host, dua pangkat berapa yang lebih besar daripada 55 yang lebih dekatnya. Di sini dapatkan 2 pangkat 6. 2 pangkat 6 itu sama dengan 64. Jadi 64 itu besar daripada 55. Nah, untuk blok subnetnya berarti 256 dikurang 192 karena 256 dikurang 62 itu 192, jadi menjadi 64, kelihatan 64. Lalu network address-nya 202.40.10.128 karena tadi kita buat address-nya dari 127 maka lanjut 128. Untuk si ADR-nya 26 dapatkan dari 32 dikurang 6 sama dengan 26. Lalu untuk subnet masknya itu 255.255.255.192 dapat dari sini. Lalu untuk range IP address-nya itu 202.40.10.129 sampai dengan 202.40.10.190 untuk range IP address-nya. Lalu untuk broadcast address-nya tinggal ditambahkan satu pada range-nya yaitu 202.40.10.191. Oke, lanjut. Untuk manajer membutuhkan 26 host. Maka kita tentukan 2Y-nya yang mendekati dengan 26 yang harus lebih besar, maka didapatkan di sini ya 2 pangkat 5 yaitu 30, hasilnya 32. Nah, 32 lebih besar daripada 26. Lalu ini 2-nya dikurangkan dari NA jam sama BA, dapatkan 30. Untuk block subnetnya berarti 256 kurang 224 karena ini 32 dari 32 berarti 224. Nah, ini kelipatan 32. Untuk network address-nya berarti 202.40.10.192 karena terakhir 91. 92/27 atau dengan CADR-nya itu 27. Nah, mendapatkan dari 32 dikurang 5. Kurang 5 sama dengan 27. Terus subnet masknya itu 295.295.295.224. Itu range IP address-nya maka dari 193 ke 222. Masukkan 30 saja. Nah, untuk broadcast address-nya tinggal tambahkan 1 dari IP address terakhir yaitu 202.40.10.223. Yang keempat itu administrasi membutuhkan 11 host. Maka kita tentukan 2 pangkat Y yang lebih besar daripada 11. Berarti didapatkan di sini 2 pangkat 4 atau sama dengan 16. Maka 16-nya dikurang 2 dari NA dengan BA jadikan 14. Nah, untuk blok subnetnya
256 dikurang 240 hasilnya 16. Itu keluarnya. Lalu network address-nya 202.40.10.224. Jadi dari hasil terakhir dari subnetting untuk manajer. Slash 24 atau dengan CIDR-nya 28. 28 ini didapatkan dari 32 dikurang 4 jadi 28. Untuk subnet emasnya yaitu 255.255.255.240. Itu lalu untuk range IP address-nya berarti dari 225 sampai 238. Tinggal ditambahkan 14 saja ya. 14 range-nya. Lalu untuk broadcast address-nya ditambahkan satu yaitu menjadi 202.40.10.239. Lanjut pada yang terakhir, bagian terakhir yaitu pimpinan membutuhkan 3 host. Maka ditentukan 2 pangkat Y-nya yang besar daripada 3. Di sini didapatkan 2 pangkat 3. 2 pangkat 3 berarti hasilnya 8. 8 itu lebih besar daripada 3. 8 ini dikurang oleh network address dan juga broadcast address menjadi 6. Ini digunakan untuk range IP-nya ya. Lalu blok subnetnya berarti 256 dikurang 248 jadi 8. Untuk network address-nya berarti 202.40.10.240. Berarti dari lanjutan dari yang subnetting yang terakhir ya. Lalu slash 29 berarti ini untuk si IDR-nya 29 karena 32 dikurang 3 sama dengan 29. Untuk subnet masnya berarti 255.255.255.248. Lalu untuk range IP address-nya berarti dari 241 ke 246. Tambah 1 dari network address-nya 241, range-nya 6 itu menjadi 6. Lalu untuk broker address-nya tinggal ditambahkan 1 menjadi 202.40.10.247. Baik, sekian penjelasan saya mengenai subnetting dengan VLSM. Semoga dapat menambah pemahaman saya terkait dengan subnetting dan apalagi dengan metode VLSM. Baik, saya tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.